warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Nanang selaku pemain sepak bola. Di sini kita akan sharing-sharing tentang sepak bola di era new normal seperti ini, atau setelah kemarin hampir satu musim lebih kompetisi sepak bola Indonesia itu terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Bersama saya Bagas Aditya Nugroho, dan ini perkenalkan, silahkan Mas Nanang. Ya, kenalkan, nama saya Nanang Kosim, asalnya dari Pekalongan. Oke, terima kasih Mas Nanang. Mas Nanang itu bermain bola itu sejak umur berapa? Ya, untuk bermain sepak bola sih sudah sejak kecil ya, sudah bermain bola. Ya, lanjut ke SSB. Waktu kecil kan biasanya kan mengikuti SSB ya Mas. Ya. Seperti itu. Terus waktu SMP ya masih mengikuti SSB. Terus mengikuti Popda juga. Lanjut ke SMA juga biasanya kan ada kayak Popda tingkat SMA ya Mas. Ya. Ya, itu kebetulan saya juga terpilih sebagai pemain pada si Popda tersebut, mewakili SMA saya sendiri di Pekalongan, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelumnya itu ada cita-cita nggak sih Mas dari kecil? Cita-citanya pengen jadi pemain sepak bola terkenal atau gimana gitu? Ya, kalau sejak kecil sih emang suka sepak bola ya Mas. Dari umur ya masih anak-anak lah. Ya. Dulu kan mainnya di lapangan, pakainya bola plastik bareng-bareng sama teman-teman. Seperti itu ya, emang dari hobi terus pengennya jadi pemain profesional, seperti itu. Dari hobi turun ke cita-cita Ya. gitu, pengen ke cita-cita. Oke, untuk Pekalongan sendiri itu kan ada klubnya ya. Itu Mas Nanang itu pernah nggak sih ikut seleksi di misal Persib Pekalongan? Kita kenal Pekalongan itu kan ada namanya Persib Pekalongan. Itu Mas Nanang pernah ikut seleksi di Persib Pekalongan atau tidak? Ya, untuk mengikuti seleksi sih pernah ya. Waktu itu pada saat ya sekitar pada SMA lah ikuti seleksi di, kalau saya ikutnya kabupaten, jadi mengikutinya yang Sekap Pekalongan. Oh, yang Persekap Pekalongan. Ya, jadi mengikuti seleksi tersebut lah, buat mencoba lah bagaimana kualitas saya. Cari keberuntungan gitu ya Mas. Kayaknya masih kurang beruntung. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan kepada Mas Nanang selaku orang yang biasa bermain sepak bola, atau bisa dibilang ya atlet sepak bola gitu. Oke, ini kan era-era seperti ini new normal ya Mas. Kemarin kan pandemi, hampir 1 tahun lebih kita tidak bermain sepak bola. Itu kesibukannya Mas Nanang itu apa aja untuk tetap melatih kebugaran tubuh Mas Nanang? Ya, sejak pandemi ini ya nggak hanya Indonesia ya Mas, seluruh dunia lah, kita semua memang berdampak besar lah bagi sepak bola terutamanya, terus yang lain-lain, perekonomian, pariwisata dan lain-lain. Memang berdampak besar sekali bagi para atlet, apalagi saya juga. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh biasanya sih saya sendiri melakukan ya olahraga ringan-ringan, terus bermain sepak bola sama yang kecil-kecilan sama teman-teman. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan, paling tidak kita melakukan jogging, terus melakukan kegiatan yang fisik lah, seperti itu, biar stamina kita tidak berkurang, seperti itu. Ya, kira-kira itu seperti itu teman-teman, yang dijelaskan Mas Nanang tadi. Tetap bermain sepak bola dengan teman-teman walaupun kompetisi terhenti, tidak hanya kompetisi nasional ya, tapi hampir di seluruh dunia itu juga terhenti. Makanya dari kita individu itu rajin-rajin berolahraga sendiri supaya ketahanan tubuh kita itu tetap terjaga. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana pendapat Mas Nanang apabila kompetisi Liga 1 ini digelar kembali? Ya,
alhamdulillah sih kemarin sudah PSSI sendiri kan kemarin sudah dapat izin juga ya, sebelumnya kan belum berjalan, tapi alhamdulillah ini Liga 1 udah berjalan berapa pertandingan ya, beberapa kompetisi ya, iya, pertandingan 5 pertandingan atau berapa lah. Itu alhamdulillah dari situ bisa menghidupkan kembali pemain-pemain atlet yang kemarin hampir 1 tahun vakum, terus mencari pekerjaan dan lain-lain. Alhamdulillah kompetisi ini berjalan, bisa mengikuti kembali para atlet lah. Terus kemarin juga pemain-pemain timnas kita juga kan udah dipanggil juga buat persiapan Asian Cup itu sih Mas ya, seperti itu. Terus timnas sendiri saya lihat banyak juga yang dipanggil buat seleksi timnas U23 seperti itu. Jadi banyak yang itu ya ikut seleksi ya untuk gelaran tim pertandingan nasional ya. Jadi Liga 1 ini sampai berdampak buat pelatih timnas buat manggil ke skuadnya timnas nasional. Karena mungkin Coach Sintayong itu pelatih tim nasional itu memanggil pemain itu tidak asal memanggil pemain, tapi melihat dulu bagaimana pemain tersebut bermain, yaitu dengan cara kita kompetisi Liga Indonesia jalan terlebih dahulu, baru bisa seleksi pemain untuk dipanggil ke timnas. Kira-kira seperti itu. Iya, benar sekali. Ini misal kompetisi kan ini sudah berjalan beberapa minggu, Ya. itu kan nggak ada penontonnya, nggak ada penonton. Itu rasanya itu menurut pendapat Mas Anang sendiri itu gimana? Perbandingan antara ada penonton dengan tidak ada penonton. Ya, mungkin kita juga harus beradaptasi ya setelah pandemi ini. Terus kita juga penontonnya sekarang belum diperbolehkan untuk menonton. Ya gimana lagi, ini demi suatu prokes lah untuk menjaga situasi saat pandemi seperti ini. Tapi ya mungkin kedepannya kalau sudah new normal lagi, penonton bisa kembali, bisa di tribun lah Mas ya. Mungkin ya berdampak lah, tapi ya tetap gimana lagi, yang penting kita sudah bersyukur bisa berjalannya Liga 1 saat ini, bisa mengikuti atlet juga sebagai tontonan masyarakat di Indonesia lah. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke Mas, kita lanjut perbincangan tadi. Maaf setelah terhenti. Menurut pendapat Mas Nanang ini, untuk Liga 2 sendiri gimana untuk kompetisi tahun ini, Liga 2 Indonesia? Ya, Liga 2 sendiri kan sudah berjalan beberapa pertandingan ya Mas. Mungkin adanya seperti sponsor lah, yang Mas ada Mas Raffi Ahmad, terus ada Mas Gibran. Itu Liga 2 semakin ramai lah sekarang ini. Dan Liga 2 juga sekarang banyak digemari oleh penonton Indonesia, soalnya sekarang ini tambah antusias persaingannya seperti itu. Pastinya tambah ramai ya, karena didomisili atau dipermainkan oleh atlet-atlet nasional atau atlet murni orang-orang Indonesia. Kalau Liga 1 itu kan ada pemain luarnya, karena untuk memenuhi standar itu untuk Liga 2 ini asli murni nasional ya, untuk pemainnya. Oke, selanjutnya itu menurut Mas Anang itu, pandangan Mas Anang tentang sponsor-sponsor yang ada di Indonesia. Misal di Liga 1 itu kan banyak sponsor yang kita ketahui, seperti di baju tim sepak bola Indonesia itu banyak sponsor. Itu menurut Mas Anang itu gimana itu? Ya mungkin itu bagus ya Mas, karena banyak sponsor yang mendukung tim sepak bolanya tersebut. Seperti misalnya ada Bali United yang sponsornya juga banyak, Persib Bandung dan lain-lain. Jadi semakin banyak sponsor itu semakin bagus, tapi kembali lagi banyak sponsor harus juga bisa berprestasi seperti itu. Jadi paling enggak ya
bisa menjuarai Liga 1, terus di samping itu pemain-pemainnya bisa berprestasi dalam hal individu seperti itu. Bisa menampilkan yang terbaik untuk pemainnya sendiri. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaan mengenai dalam sebuah tim sepak bola profesional itu pasti kan dituntut harus ada seperti home-nya sendiri, terus tempat latihannya, terus base camp atau asrama untuk pemain. Menurut pandangan Mas Nanang, untuk tim-tim Liga Indonesia sendiri ini kan banyak yang belum punya lapangan berlatih sendiri. Itu menurut Mas Nanang gimana pandangannya? Ya, mungkin ini dari sebuah timnya masing-masingnya, karena sebagian juga sebagian tim belum memiliki seperti yang tadi bicarakan itu, yang saya lihat belum memiliki kayak asrama, terus latihan, tempat latihan yang masing. Tapi di samping itu mungkin itu finansial dari setiap timnya masing-masing. Harapannya sih ke depan sih dari setiap tim bisa memiliki tempat latihan yang sesuai dengan standar internasional, terus memiliki juga asrama yang seperti memadai lah buat pemain-pemainnya, jadi nanti bisa lebih mempermudah dalam latihan, terus dalam hal berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai sekarang kan tim di Liga 1 sendiri banyak yang menggunakan jasa atau pelatih internasional, pelatih luar. Menurut pandangan Mas Nanang, cocok nggak misal pelatih tersebut pelatih ternama atau pelatih bagus, tapi di tim tersebut untuk permainannya masih tetap antara tidak naik dan tidak turun, masih tetap. Itu pandangan Mas Nanang itu gimana? Ya, efektif atau tidak gitu? Ya menurut sih tergantung dari pelatihnya sendiri ya, dari racikan strateginya, terus dari pelatih itu memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya. Tapi mungkin itu dari pelatih asingnya, tergantung dari pelatih asingnya gimana menerapkannya kepada pemain-pemainnya. Sebenarnya pemain-pemain yang di situ memiliki potensi, terus memiliki suatu skill yang mumpuni lah, tidak kalah saing dengan pemain-pemain luar. Tergantung dari gimana nanti pemain itu bisa bersaing, terus dari racikan setiap pelatih itu. Tapi itu untuk pelatih dari luar, tapi tidak menurunkan bagi pelatih-pelatih Indonesia lah. Banyak pelatih-pelatih Indonesia yang bagus, sepertinya kayak Indra Safri, terus ada Bill Meiser ya. Itu kan pelatih-pelatih timnas juga banyak menorehkan prestasi, seperti Indra Safri bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF ya, seperti itu. Jadi persaingannya menurut saya ya hampir sama lah, seperti tergantung dari gimana racikannya untuk pemain-pemain. Oke, jadi seperti yang Mas Nanang jelaskan, sebenarnya sama, tergantung dari tim itu sendiri ya Mas Nanang, intinya dari tim itu sendiri, dan juga kepandaian pelatih tersebut dalam mengambil sebuah keputusan dan membuat taktik yang baik gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengalaman dari Mas Nanang sendiri nih. Mas Nanang kan pernah bermain bola, pernah ikut Popda seperti itu. Pengalaman Mas Nanang itu dalam bermain sepak bola itu posisinya apa sih Mas? Saya tanya dulu, posisinya Mas Nanang apa? Kalau posisinya saya sih biasanya sih kalau nggak di sayap kiri sama striker seperti itu. Oke, sayap kiri striker, berarti ahlinya mencetak gol ini untuk Mas Nanang sendiri. Pengalaman dari Mas Nanang dalam bermain sepak bola, misal di usia-usia muda, itu pengalaman Mas Nanang itu apa saja yang bisa diambil? Ya, karena jiwanya masih muda, masih semangat-semangatnya dalam bermain sepak bola ya. Kadang di samping bermain bola, kita juga kadang
tetap melakukan aktivitas yang lain lah, tidak hanya kehidupannya tidak hanya bermain sepak bola, dan juga saya sendiri masih sekolah, jadi ya bisa kita bermain bola juga kita harus mementingkan suatu ya pendidikan. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan. Mas Nanang kan suka sepak bola dari kecil ya. Tim yang paling Mas Nanang sukai atau klub yang Mas Nanang sukai baik di luar ataupun di dalam negeri di Indonesia? Ya, kalau saya sendiri sih kalau di luar negeri biasanya suka tim Inggris ya, salah satunya Manchester United. Suka dari sejak kecil ya Mas. Sebutlah Manchester United zamannya Cristiano Ronaldo yang dulu udah di MU, sekarang balik lagi ke MU. kembali lagi ke MU. Itu. Kalau di Liga Indonesia sendiri sih biasanya suka sama Arema ya. Arema kalau lumayan lah. Oke, Arema. Tadi kan klubnya, sekarang pemain favorit atau yang Mas Nanang suka itu siapa sih pemain di Liga Inggris tersebut? Mungkin Ronaldo ya. Oke, untuk Liga Inggris itu Ronaldo. Untuk di selain Ronaldo ada lagi? Ya, kalau di Liga Inggris sekarang sih sukanya sama gelandangnya dari MU ya, ada Tommy, terus bagus lah itu jiwa muda tapi berani bisa diadu dengan gelandang-gelandang lain. Oke. Di luar Inggris ada misal di klub mana, Real Madrid atau di mana ada pemain yang Terus, Mas Nanang suka? kalau pemain yang lain mungkin ada Toni Kroos sama Isco, yaitu gelandang-gelandang bagus lah menurut saya. Toni Kroos. Bisa memberikan kalau dilihat memberikan umpan-umpan manja kepada strikernya depan itu bagus sekali itu. Akurasi dalam mengumpan bola tersebut ya, memberi umpan ke temannya itu Toni Kroos memang terkenal dengan umpannya yang sangat efektif, tepat dalam. Oke, untuk di Indonesia sendiri pemain yang paling Mas Nanang suka itu siapa? Kalau di Inggris sendiri ada Evan Dimas, itu yang meskipun badannya kecil tapi gelandangnya itu bermain di gelandang bertahan maupun menyerang dia bagus lah. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui dari Mas Evan Dimas tersebut adalah pemain profesional ya. Dia dari apa? Dulu ikut di AFF berapa ya? Berapa itu yang 19 itu yang menjuarai AFF ya? Ya. Selanjutnya terjun di Liga Indonesia, banyak menorehkan prestasi dari Mas Evan Dimas tersendiri. Oke, selain Mas Evan Dimas ada lagi pemain yang disukai di Indonesia? mungkin itu saja. Oke, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Mas Nanang sebelum kita akhiri perbincangan pada sore hari ini yang sebentar lagi akan mulai gelap. Pesan dan kesan Mas Nanang untuk generasi muda saat ini mengenai olahraga. Kita ketahui sekarang banyak anak kecil yang sering main gadget, HP. Walaupun game sekarang juga diperlombakan dalam olahraga e-sport. Cuman untuk olahraga di luar sendiri seperti sepak bola itu kan sekarang jarang. Itu pesan dan kesannya Mas Nanang untuk itu anak-anak muda. Ya mungkin dari usia dini ya, sekarang ini kan banyak lah dari usia dini anaknya bisa disekolahkan misalnya di sepak bola ataupun bulu tangkis dan lain-lain, cabang olahraga yang disukai lah. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa memantau anaknya tersebut lah untuk kedepannya mau di bagian apa, misalnya dari sukanya bermain sepak bola atau bulu tangkis dan lain-lain. Tapi tidak memungkiri kehendak dari anak tersebut ingin menjadi apa, cita-citanya seperti itu. Tapi jadi orang tua harus bisa memantaunya